Malam ini angin tidak ada, dingin tidak terasa, dan gelap pun semakin menyelinap. Lampu senterku kuarahkan ke arah tasku untuk menanti Rudi dan rombongan. Tiba-tiba alarm jam tanganku menunjukkan waktu salat maghrib. Aku pun berniat kembali ke tasku berada. Namun sebelumnya aku bertanya kepada si Mbok arah kiblat. Dikarenakan kabut dan gelapnya malam tidak bisa mengira-ngira arah mata angin. "Mbok, maaf, arah barat itu di mana ya?" tanyaku pada si Mbok. "Sana," ucapnya sambil menunjuk ke arah barat. "Oh iya, terima kasih ya Mbok, saya pamit dulu, mau sholat." Dengan mengangguk si Mbok menjawab dan masih menghadap ke bapak yang makan tadi. Aku berlalu kembali ke tasku berada. Di belakang pohon ada tanah datar yang bisa aku pakai menggelar matras untuk menghadap Sang Pencipta. Sebatang kayu ranting aku singkirkan dan disenderkan di pohon. Dan setelah bertayamum, aku mengikuti arah yang diberitahukan si Mbok tadi dan membaca niat salat maghrib. Namun kekhusyuanku terganggu ketika pundakku ada yang menyentuh. Aku rasa ada yang ikut berjamaah di belakangku. Kurasa Rudi dan rombongan telah tiba. Sesuai apa yang sudah diajarkan, bila ada yang menyentuh pundak saat berdiri sholat, otomatis menjadi imam dan membesarkan nada baca doa-doa sholat. Aku harap Al-Fatihahku ada yang mengamini, namun ternyata tidak. Hanya suaraku saja yang terdengar. Setelah salam aku sempatkan berdoa sejenak meminta keselamatan dan juga perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Dan di saat selesai berdoa, aku balikkan badan. Dan ternyata kosong. Di belakangku hanya tas dan sebuah pohon besar. "Lah, orang yang jadi makmum tadi kemana ya? Cepet banget perginya," tanyaku dalam hati. Tapi ya sudahlah, mungkin pendaki yang turun atau melanjutkan jalan. Lagi pula tadi aku juga berzikir. Mungkin saat berzikir terlalu khusyuk sampai yang ikut makmum berlalu pergi tanpa aku ketahui. Matras kugulung lagi dan ditata di tasku. Malam itu kabut masih menyelimuti walau tipis. Aku bergegas menggendong tas, berdiri sebentar kemudian mengarahkan senter ke bawah. Tapi rombongan Rudi belum juga menyusul. Aku putuskan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Aku berjalan di hutan di malam hari ditemani kabut tipis dan hanya bermodalkan lampu senter. Aku lewati warung yang tadi aku singgahi. Posisi Simbok masih sama dan bapak-bapak tadi juga masih makan. Tak lupa aku hampiri mereka sekedar berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. "Bok, Pak, saya lanjut jalan ya," pamitku pada mereka berdua. "Iya," jawab bapaknya dengan datar. "Iya mas, hati-hati di jalan," jawab si Mbok. "Terima kasih ya Mbok, Pak," jawabku dengan berlalu meninggalkan warung itu. Jalan santai aku lakukan dengan susuri jalan setapak. Namun di kiri jalan seperti terdengar suara orang menebas sabit ke tanah dan suara orang seperti sedang mencangkul. Namun tak kuhiraukan karena memang tidak bisa aku lihat. Singkat cerita, beberapa tanjakan dan turunan aku lalui namun belum juga sampai di pos 2. Ketika melewati pohon ada suara geraman dari atas. Aku hanya lewati dengan menyebut salam tanpa menoleh. Pasti itu adalah penghuni yang ada. Jalan sedari tadi aku merasa ada yang aneh dari diriku. Aku belum minum dan sama sekali tidak merasakan lelah. Padahal kaki berjalan terus-menerus. Apalagi kalau diingat tas yang aku bawa beratnya lumayan. Berbeda seperti tadi saat bareng dengan rombongan. Malam yang sunyi tanpa angin dan tanpa suara jangkrik menemani setiap langkahku. Dari jauh terlihat sekelebat warna merah terkena lampu senterku, seperti tenda yang sedang berdiri di sana. Aku sempat berpikir kalau ini adalah pos 2. Namun saat aku tiba di tenda itu ternyata bukan pos 2 karena tidak ada papan namanya. Tenda dan peralatan yang bercecer di depan pintu menandakan orangnya di dalam sedang beristirahat. Mungkin orang ini pendaki yang ngecamp di samping jalur pendakian karena kelelahan. "Mas, Mbak," panggilku dari depan tenda. "Iya ya," sahut suara lelaki dari dalam.
Kemudian pintu tenda dibuka dan keluarlah lelaki berambut ikal berpakaian pendaki. "Maaf mas, mau nanya, pos 2 masih jauh nggak?" Tanyaku kepada pendaki yang baru keluar dari tenda itu. "Masnya sama siapa?" tanya balik pendaki itu. "Saat ini saya sendiri mas, tapi rombongan saya di belakang." Dengan melihat dari kakiku sampai kepala, dia hanya bilang, "Jalan terus aja mas, jangan tengok belakang, nanti juga ketemu," jawab pendaki itu. "Oh baik mas, terima kasih ya, saya lanjut jalan mas," jawabku berpamitan. "Ya, hati-hati, yang penting jangan tengok belakang," tegasnya lagi kepadaku. Setelah berlalu meninggalkan mas yang ada di tenda tadi, dengan berjalan santai aku baru sadar. Dia di dalam tenda memakai sepatu dan bajunya kumal kotor serta alat yang berceceran di depan seperti peralatan pendaki lawas. Tapi aku lupa bertanya namanya. Bisa jadi masnya adalah pendaki senior bila dilihat dari kompor buaya dan parafin yang ia pakai. Alat-alat tersebut dahulunya dipakai pendaki di era sebelum ada kompor portable. Mungkin beliau masih gunakan alat lawas untuk pendakian. Itu yang ada di pikiranku saat itu. Tapi daripada penasaran, sebelum terlalu jauh aku ingin menengok ke belakang. Namun masnya tadi berpesan 2 kali untuk tidak menengok ke belakang. Akhirnya aku hanya jalan dan jalan menuju ke pos 2. Tak berapa lama setelah menaiki tanjakan terdengar suara obrolan dari atas. Lampu sorot juga bergantian. Semoga saja ini pos 2. Biar segera aku bisa istirahat. Entah setelah bertemu masnya tadi, badan dan punggungku kini terasa lelah. Nafasku kembali terengah-engah dan tenggorokanku menjadi kering. Udara dingin mulai menembus ke dalam jaketku. Berbeda suasana saat ini dengan yang tadi. Aku sesekali berhenti mengatur nafas sambil minum. Sampai akhirnya aku kenal salah satu suara yang ngobrol bersama seorang wanita. Tidak salah lagi, itu adalah suara Rudi. Dan akhirnya aku kembali bertemu dengan rombonganku. Namun ternyata mereka beristirahat di pos 3. "Loh mas, kok dari bawah?" tanya Dion kepadaku. "Bukannya kamu duluan?" sahut dari Hendra. Mereka menyambutku dengan kebingungan. Mereka saja bingung apalagi aku. "Aku tadi mules, terus cari tempat buang hajat. Tempat merenungku sedikit jauh dari jalur," jawabku untuk tidak membuat mereka bingung. Sebenarnya aku sendiri juga bingung. Dari tadi aku cari pos 2, kini malah tiba di pos 3. Lah, pos 2-nya kemana? "Pup di mana, Riz? Tadi kami setelah kamu jalan juga langsung jalan pelan-pelan melewati kabut," sahut Rudi kepadaku. "Itu Rud, di bawah," jawabku. Mas Iwan yang sedang memasak air kini memberiku kopi panas. Udah, ini minum dulu." "Ya mas, makasih banyak ya mas. Iya, matrasnya jangan digulung dulu mas, aku mau sholat," sahutku pada Mas Iwan. Aku lihat jam di tangan tepat jam 8 malam, dan aku belum sholat isya. Di sujudku kepada Sang Pencipta, aku curahkan pertanyaan yang baru aku alami. Aku nyasar. Apakah aku masuk dunia lain? Kenapa sampainya malah terakhir? Ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah beribadah, mie yang dimasak tadi telah matang dan aku pun ikut menyantapnya. Mas Iwan yang curiga sesekali melirikku. Aku yang pasang mode tidak apa-apa mengacuhkan lirikan Mas Iwan. Di belakangku, Rudi masih PDKT dengan Susi dengan mengeluarkan jurus-jurus buaya yang ia kuasai. Kini makan pun telah selesai. Sebat tidak menjadikan nikmat mengingat kejadian yang tadi aku alami. Kakiku mulai lelah, pundakku kini sakit. Aku pun minta tolong kepada rombongan untuk bergantian menggendong tasku, tanpa aku ceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Setelah istirahat selesai, kami semua mulai perjalanan lagi. Kali ini tasku dibawa Doni, dan aku menggendong tasnya Doni yang lumayan enteng. Tanjakan dimulai menuju Sabana 2. Aku jalan di depan Mas Iwan. Di belakang Mas Iwan mengajakku berbicara dengan nada lirih. "Kamu mampir ke kampung ya, Riz?" tanya Mas Iwan kepadaku.
Aku hanya menoleh dan tersenyum. Perjalanan menuju Sabana 2 ini tidak ada gangguan sama sekali. Setelah sampai di Sabana 2, Mas Iwan mencarikan tempat untuk kami mendirikan tenda. Dan setelah dapat tempat, kami mendirikan tenda dan setelah berdiri, kami beristirahat di dalamnya. Tenda kami bersebelahan, ada 4 tenda yang berdiri. Aku yang masih ngopi duduk di depan tenda melamun juga mempertanyakan siapa dan di mana tadi aku berada. Tanpa aku sadari, Rudi menyusul duduk di belakangku. "Kamu tadi kenapa, Riz? Kok jadi berubah gini?" tanya Rudi seolah dia tahu aku penuh kebingungan. Aku toleh kanan dan kiri mengecek apakah rombongan Susi dan kawan-kawan ada di luar. Dan setelah aku pastikan tidak ada, baru aku cerita ke Rudi. Bukan merahasiakan, namun lebih ke menjaga agar mereka tidak takut dan khawatir, mengingat banyak pendaki pemula yang ikut pada pendakian kali ini. Panjang lebar dan terperinci cerita semuanya yang tadi aku alami ke Rudi. Dia hanya diam dan sesekali melirikku. Dan setelah selesai bercerita, Rudi hanya menepuk pundakku dan berkata, "Hebat kamu, Riz, masih gak panik dalam situasi yang begitu." Tapi tanpa aku sadar, Mas Iwan yang tendanya di samping tendaku keluar dan menyahut, "Untung kamu gak makan, Riz. Kalau makan, mungkin kamu jadi warga situ," ucap dari Mas Iwan. Aku hanya diam dan mengepulkan asap rokok melepas semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalaku. "Kamu nandain posisi kamu gak waktu itu?" tanya Mas Iwan kepadaku. "Mungkin batang kayu, Mas, yang aku senderin di pohon waktu sholat maghrib." "Gini, besok saat turun kamu pastikan batang kayu yang kamu maksud tadi itu ada. Lah, disitulah posisimu tadi sore," jawab dari Mas Iwan. Rudi yang duduk di sampingku beberapa kali mengusap pundakku. Kali ini kami ngopi di teras tenda dengan Mas Iwan. Banyak cerita yang Mas Iwan bagikan kepada kami berdua. Salah satunya ketika ia bertemu pendaki tahun lawas. Aku pun teringat sebelum bertemu rombongan, aku menghampiri tenda dan menanyakan arah pos 2 ke pendaki yang ngecamp. Aku ceritakan dan dia memang sosok yang Mas Iwan ceritakan. Pakaian serta alat-alat gunung yang serba lawas. Namun bukan cerita menakutkan, lebih ke malah mengarahkan pendaki untuk tetap di jalur yang semestinya. Kata Mas Iwan, bisa jadi itu pendaki yang dulu meninggal dan korinnya menjadi penghuni abadi di gunung ini. Tak lepas dari kisah horor si pendaki tadi, saya berterima kasih karena sudah diberikan bantuan dengan menunjukkan arah ke jalur yang benar. Bisa jadi tadi aku berjalan merayap bahkan melewati jurang yang terjal. Maka ia memberi saran untuk tidak menoleh ke arah belakang. Namun itu hanya asumsiku karena sampai sekarang aku belum tahu jawabannya. Banyak cerita dan kisah yang Mas Iwan bagikan. Gunung nan indah selalu ada kisah kelam dan penghuni di dalamnya. Syukur alhamdulillah Tuhan pemilik semesta masih memberikan aku keselamatan. Kini jam sudah larut, mata kini telah sayu. Aku pamit duluan untuk tidur merebahkan tubuhku di dalam sleeping bag. Kemudian disusul dengan Rudi yang ternyata ia habis curhat bareng dengan Mas Iwan. Di dalam tenda aku menanyakan ke Rudi tentang PDKT-nya dengan Susi. Malu-malu tapi mau ia bercerita kalau sepertinya Susi respect dengan Rudi. Apalagi semuanya dibantu oleh dia. Dari mulai membawakan tas hingga menuntun saat di jalur curam untuk dilewati. Wajah Rudi berbunga-bunga. Canda Rudi menghantarkan kami melepas lelah. Hingga akhirnya kami pun tertidur dengan lelap. Namun belum lama aku tertidur, terdengar resleting pintu tendaku seperti ada yang membuka. Aku lihat Rudi masih lelap dengan tidurnya. Dan suara yang tidak asing memanggilku dari luar tenda. "Mas, Mas," ucap suara itu. "Iya, tunggu sebentar," sahutku segera keluar dari sleeping bag. Lelaki yang camp tadi menemuiku, lengkap dengan baju dan peralatan camping yang ia gendong. Ia duduk di depan tendaku. Iya Mas, ada apa?" tanyaku. "Maaf ganggu Mas, boleh minta kopi sama air panas?" pinta si pendaki itu. "Oh, boleh Mas, ini sebentar," jawabku dengan segera memberikan kompor dan nesting berisikan air. Sembari menanti airnya mendidih, aku dan orang itu pun duduk di depan tenda.
menikmati obrolan malam dengan melihat sabana yang luas serta warna-warni tenda para pendaki lain. Kehangatan sosok pendaki terasa ketika masnya bercerita. Obrolan kami pun tak jauh dan berkutik dalam pendakian. Orang ini asik walau aku belum kenal lama. Baju yang ia kenakan menandakan orang ini pendaki senior. Banyak ilmu bertahan hidup yang aku dapatkan darinya. Dan setelah air matang, kami membuat 2 gelas kopi untuk menambah hangatnya suasana malam itu. Seruputan kopi menambah hangat perbincangan kami malam itu. Namun tiba-tiba alarm jam di tanganku berbunyi yang sebelum tidur aku atur menandakan subuh telah tiba. Orang itu menoleh dan menghabiskan rokok yang ada di tangannya serta menghabiskan kopi yang aku sajikan. "Udah subuh mas, kalau gitu aku pamit duluan ya ke atas," ucap orang itu. "Loh, apa nggak bareng aja mas? Kami juga habis subuh mau samit." "Nggak usah mas, salam aja untuk Mas Iwan dan teman-teman yang lain," jawabnya dengan berdiri. Sebelum melangkah ia memberitahu nama dia. "Nama saya Chandra mas, tolong temui saya di alamat ini," pesan pendaki itu sambil berlalu. Tiba-tiba alarm berbunyi lagi dan aku membuka mataku. Ternyata itu hanya mimpi. Namun yang aku rasakan mimpi itu seperti nyata. Nama dan alamat teramat jelas di benakku. Agar tidak kelupaan, segera aku tulis di handphoneku. Aku belum tahu maksud Mas Chandra hadir di dalam mimpiku. Sedikit melupakan soal mimpi, aku keluar untuk menunaikan sholat subuh. Udara dingin dan langit cerah menemaniku bermunajat kepada pemilik semesta alam. Setelah selesai, banyak dari kami yang terbangun menyiapkan segala sesuatu untuk persiapan summit ke puncak. Rombongan Susi memasak air dan kami pun berbagi logistik. Mas Iwan yang membantu memasak memberikan arahan kepada rombongan tujuan ke puncak. Dan singkat cerita, perjalanan summit tidak ada halangan apapun. Di puncak kami duduk terpesona akan warna merah merona matahari yang terbangun dari tidurnya. Rudy memakai kesempatan ini untuk berfotoria dengan Susi dan rombongan yang lain. Sementara aku hanya duduk di samping batu Genteng Sono. Mas Iwan mengajak kami summit ke puncak Genteng Sono dulu dan setelah itu ke puncak Triangulasi. Tak berapa lama kami di puncak, segeralah kami kembali ke tenda. Jam 10 lebih kami tiba di tenda, membereskan sleeping bag dan peralatan yang berantakan. Mas Iwan mengajak turun jam 12 siang. Masih ada waktu untuk kami menikmati suasana sabana. Aku tidak banyak mengikuti Rudy karena memang menjaga hati pasanganku dulu. Setelah sholat zuhur, kami mengemas peralatan camping dan memasukkan kembali ke dalam tas. Bismillah dan perjalanan turun pun kami mulai. Selama perjalanan turun, Rudy masih saja dengan telaten dan sabar menuntun Susi. Sampai teman-temannya Susi merasa iri dengan perhatian Rudy ke Susi. Mas Iwan yang stay di belakang sendiri berucap kepadaku, "Nanti ingat-ingat kayu yang semalam kamu ceritakan mas," ucap Mas Iwan kepadaku. Aku hanya mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Total 3 jam kami menuruni gunung, dan tepat di pos 2 kami beristirahat. Setelah selesai sholat asar, aku eksplor lokasi tersebut. Aku semalam tidak melihat pos 2 ini, berkeliling dengan alasan melihat kera yang bergelantungan. Pandanganku kuedarkan dan mencari kayu yang semalam aku senderkan ketika sholat maghrib. Dan ternyata kayu itu ketemu. Posisinya di lereng jurang, masih seperti posisi yang semalam aku letakkan. Mas Iwan," panggilku kepada Mas Iwan. "Iya, kenapa Riz? Ada kera kawin ya?" jawab Mas Iwan agar teman yang lain tidak ikut-ikutan kepo. Setelah Mas Iwan mendekat, aku tunjukkan kayu yang aku ceritakan semalam. Dan aku gambarkan posisi kayu bersender di pohon dengan warung yang tidak jauh. Perkiraanku tepat di sisi jurang yang curam. Dan Mas Iwan hanya mengelus pundakku sambil ia berbisik, "Untung gak makan kamu Riz. Kalau makan pasti para ranger menuruni jurang itu," jawab Mas Iwan lalu pergi. Aku hanya menghembuskan kepulan rokok dengan mengamati pohon yang semalam menjadi senderan tasku. Rudy yang tahu kemudian mendekat karena kepo. Dengan berbisik aku tunjukkan kayu itu dan aku ceritakan kejadian semalam kepada Rudy. Tanpa banyak suara, ia hanya mengucap hamdalah tepat di telingaku.
Memang sangat ngeri posisi batang kayu yang bersender di pohon itu. Lokasinya dari aku berdiri sekitar 100 meteran ke bawah, dan teramat sulit bila dilewati tanpa menggunakan tali. Aku amati secara seksama dan mengingat perjalananku dari warung sampai bertemu Mas Chandra yang sedang ngecamp itu. Benar-benar tidak masuk akal. Tebing yang kemiringannya tidak rasional, manusia bisa jalan tanpa alat bantu tali. Namun semua itu kuasa Tuhan. Tak banyak yang aku bicarakan. Setelah sampai di pos 2, kami langsung turun menuju rumah Mas Iwan tanpa ada permasalahan apapun. Sesampainya di rumah Mas Iwan, aku hanya bercerita kepada Mas Iwan soal mimpiku didatangi Mas Chandra. Mendengar ceritaku, Mas Iwan seolah mengingat-ingat dan ia hanya mengira-ngira nama Chandra itu adalah pendaki yang tewas terpeleset jurang. Dan Mas Iwan salah satu tim penyelamat yang membantu mengangkat jenazah itu. Namun itu hanya perkiraan Mas Iwan. Setelah mendapatkan jawaban dari Mas Iwan, aku berterima kasih kepada Mas Chandra. Mungkin bila semalam aku tidak menyapanya, bisa jadi saat ini aku sedang dievakuasi oleh tim SAR. Sore itu kami masih di rumah Mas Iwan. Aku ajak Rudi untuk segera pulang. Namun Rudi yang masih asik dengan mode buayanya menjadikan tontonan tersendiri. Dia meminta pin BB Susi dan semua teman-teman baru kami, dengan alasan meminta foto saat di puncak. Sesaat setelah itu, aku berpamitan dengan Mas Iwan dan mengucapkan terima kasih. Dan tak lupa, kami juga berpamitan kepada Hendra, Dion, Susi, Evi, Laila, dan Novi. Sepanjang perjalanan, Rudi menceritakan respeknya kepada Susi. Di sela Rudi bercerita, aku meminta Rudi mampir ke alamat yang telah aku tulis di HP-ku. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami tiba di alamat yang dimaksud. Namun alamat itu bukan alamat rumah melainkan sebuah makam. Tak pakai lama karena hampir maghrib aku mencari nama yang diucapkan Mas Chandra. Makam di tengah kampung yang tidak begitu luas. Aku cari satu persatu dan akhirnya ketemu. Ada makam bernama Chandra. Disinilah pusara dari Mas Chandra. Aku pun duduk di sebelahnya dan mengirimkan doa kepada Mas Chandra. Semoga tenang di alam sana. Setelah berziarah, kami lanjutkan perjalanan kembali ke rumah. Namun sebelum sampai, Rudi membelokkan kemudi motor menuju warung angkringan. Kata dia sih lapar. Dan saat kami makan dan menikmati gorengan hangat, wajah Rudi kembali berubah menjadi kusut. John, kenapa? Tanyaku pada Rudi. Ketipu, John, ketipu. Jawab Rudi dengan lesu. Ketipu apaan sih, John? Tanyaku menyelidik. Ini nih, lihat, status BP-nya Susi dijemput cowok. Dengan menunjukkan foto Susi dan cowok di dalam mobil dengan status caption sayang-sayangan. Yah, buaya dikadalin, ejekku pada Rudi. Kampret lu, John, bahagia di atas penderitaan orang. Hehe, maaf, tapi bisa buat pelajaran ya, jawabku dengan tetap mengejeknya. Setelah makan, Rudi mengantarkan aku pulang. Dan ia sesampainya di rumahku langsung berpamitan pulang ke rumahnya. Pendakian kami dinyatakan sukses. Walau Rudi tidak sukses mendapatkan Susi, namun setidaknya ia menunjukkan sosok lelaki yang bertanggung jawab ke wanita. Tas dibawain, jalan dibantu, tenda dibuatin, turun dituntun. Sampai bawah malah dijemput cowoknya. Nasib. Mohon maaf bila acak-acakan kalimatnya, karena hanya mengandalkan ingatan saja. Karena Rudi yang sudah berdomisili di ibu kota dan jarang pulang ke rumah. Mas Chandra sosok yang hangat dan baik. Walau jasadnya terbaring di bawah, namun ia masih terjaga dalam dekapan merbabu. Mungkin bila dulu saya tidak menyapa Mas Chandra, mungkin ceritanya masih panjang dan tidak tahulah kemana. Nauzubillah. Perjalanan itu memberikan saya pelajaran. Bila kabut tebal lebih baik beristirahat, dan bila memasuki waktu maghrib tidak usah dilanjutkan dan menghentikan aktivitas. Di alam bebas kita diajarkan untuk mengingat siapa diri kita dan menjaga iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alam beserta keindahan di dalamnya akan selalu ada keganjilan yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Salam lestari dan salam rahayu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Aris Rizky Ardiva yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan cerita ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Aris.
Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari part 1 sampai part 2 ini. Jangan lupa support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.